Thank you Mbak, penasaran ya? Teman-teman yang lain juga pasti pada penasaran ya, apa sih sebenarnya financing, investing, FC itu? Kalau dari namanya investing, ya wow gitu ya, investing lebih ke dunia investasi. Kalau FC-nya itu sebenarnya dari singkatan fans club Mbak, Oke, seperti itu sih. singkatan dari namamu? Enggak ya? Sebenarnya awalnya iya, cuman kan agak khawatir ya. Waduh, ketebak ini seperti ini. Cuman agak khawatir terlalu minta eksis gitu ya Mbak ya. Jadi saya plesetkan menjadi fans club seperti itu. Oke, siap-siap, keren, keren, keren. Oke. Terus ini Kemudian bergeraknya di bidang apa sih, Fis? Terus kepikiran bikin ini tuh latar belakangnya apa? kalau bergeraknya kita lebih bergerak di bidang keuangan dan investasi, Mbak. Kemudian kalau tadi ya bergeraknya di bidang keuangan, di bidang investasi, kemudian kembali tadi ke latar belakang sedikit, untuk dari tujuan saya dirikan ini sebenarnya dan visi misinya itu adalah saya ingin membangun suatu komunitas profesional Mbak di bidang investasi karena kan memang saya happy banget ya kalau misalkan suruh ngomongin keuangan, suruh ngomongin investasi, apalagi perempuan dan uang, pokoknya amazing gitu ya. Selalu yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Kemudian untuk visi misi kami sendiri yaitu sebagai wadah Mbak. Saya Oke. ingin teman-teman yang berkecimpung di dunia investasi itu ada wadahnya tersendiri. Jadi mereka itu menjadi semakin melek terhadap literasi keuangan seperti itu sih Mbak. Jadi ayo yang mau belajar bersama gabung aja di Investing Fans Club dan itu gratis. Wow, Ilmunya wow, kami berikan secara wow. cuma-cuma insya Allah. Di zaman-zaman sekarang kalau udah dengar kata gratis tuh kita udah semangatnya luar biasa nih, Fis. Visma, nanya dong Visma, tadi itu Yes, bergerak tentang literasi keuangan. keuangan. Semua produk keuangan itu udah bisa siapapun dapat pelatihan dan pembelajarannya. Nah, itu apakah Betul. ada syarat dan ketentuan untuk join Fis? Terus kalau mau join pun gimana nih caranya? Kalau untuk syarat dan ketentuan itu tidak ada ya. Tapi yang jelas adalah semangat. Semangat Waduh, untuk belajar. oke, oke, oke. Kalau hidup saya selalu diwarnai dengan semangat ya Mbak ya. Jadi saya ingin agar teman-teman yang bergabung itu juga harus semangat. Seperti itu sih Mbak. Wah, jadi untuk join pun mudah, itu udah gratis, syaratnya cuma semangat loh Ya, Sobat Castle, dan itu akan dapat ya, pembelajaran pelatihan terkait investasi. Kan nih zaman sekarang ya. banyak banget, masih aja ya, sampai tahun yang udah 2022, ah, ini udah masuk bulan Maret juga, masih banyak juga masyarakat kita yang suka banget kejebak investasi bodong ya, Visma ya. Itu Nah, itu Mbak. satu hal Betul yang banget. kita ngerasa prihatin tapi juga kadang-kadang kita ngerasa kesel juga ini, ya ampun udah dikasih tahu ya, tolong kalau bentuknya seperti ini jangan ikutan. Boleh nggak di sharing lagi nih Visma, apa sih ciri-cirinya investasi yang nggak berizin itu atau sering kita bilang investasi bodong? Kalau aku sih suka bilangnya penipuan aja deh. Silakan Visma. Oke, sip. Memang sih awal mula kenapa saya mendirikan si lembaga pendidikan ini adalah karena banyaknya rekan-rekan saya itu Mbak yang ternyata mereka seperti tertarik pada investasi penipuan atau investasi bodong itu ya Mbak ya. Nah, yang perlu di teman-teman tekankan itu apa sih sebenarnya ciri-ciri dari investasi bodong? Yaitu pertama tidak memiliki legalitas yang Oke, jelas Mbak. oke, Kemudian kedua, mereka akan menawarkan keuntungan yang tidak realistis atau tidak wajar seperti itu. oke. Dan juga tidak ada transparansi, Mbak. Lalu ada aset yang tidak jelas di situ. Serta satu hal lagi, Mbak, yang penting. Kadang mereka tuh suka berkedok menggunakan nama-nama ataupun tokoh-tokoh yang Ya, sekiranya terkenal gitu ya, Mbak ya. Jadi oke. mereka, oh mereka ternyata didompleng sama ini gitu. Ternyata tapi di balik itu ya bohong gitu, Mbak. Oke, jadi Makanya harus hati-hati. Oke, jadi ini udah hal yang udah baku banget ya, Fis ya. Kalau udah kondisi Ya, kayak gini, denger yang kayak gini, udah stop aja deh ya. Penting nggak usah dicoba-coba ya. Tergoda sama keuntungan yang besar, ini godaan semua orang deh kayaknya ya. betul Siapa yang sekali, kepengen betul betul. untung gede, caranya mudah, nggak repot ya, Wisma. Tapi tetap aja harus hati-hati. Nah, Wisma, Ya, kalau ngobrol nih tentang tema kita, nih kita udah lebih spesifik nih. Sama-sama oke. cewek, wanita dan uang. Fis,
kita nih jujur-jujuran nih ya. Kalau menurut Visma nih, apa sih kelemahan kita wanita ini terhadap uang? Apa Visma? Kamu senyumnya lebar banget. Kelemahan kita ya. Ya. Benar Mbak, ini spesifik banget pertanyaannya. Karena kalau kelemahan kita pertama, kalau lihat tagline yang berbau-bau diskon itu Mbak, wow, kita akan hilaf mata seperti itu Mbak. Terus juga barang-barang branded, wah itu luar biasa. Itu sih yang menjadi kelemahan seorang perempuan ya. Kemudian satu hal lagi Mbak, mereka tidak dapat, bukannya tidak dapat, mungkin karena literasi keuangannya belum sampai mumpuni ya Mbak. Jadi mereka seperti tidak dapat memisahkan dalam pos-posnya masing-masing. Oh, Di Investing Fans Club sendiri, saya punya komunitas khusus ibu-ibu, oh ya? khusus ibu-ibu yang mengelola tentang keuangan. Seperti itu, misalkan mereka melakukan budgeting terhadap pos yang, misalkan mereka memiliki hutang gitu Mbak. Jadi kan ada pos yang ada hutangnya, ada pos yang tidak berhutang, seperti itu. Oke, oke, keren-keren banget. Jadi ini kelemahan utama wanita terhadap uang ya. Uang itu bisa lewat gitu aja ketika kita udah nggak bisa nahan antar godaan diskon, sale, kayak gitu ya. Betul sekali Mbak. Gratis, Pengalaman pribadi Mbak. cuma kan buy one get one kita langsung nyerbu. Padahal kalau kita hitung-hitung lagi ya sama aja kurang lebih. Padahal nggak butuh ya Visma ya. Oke, oke. Vis, kalau gitu nih, kita wanita suyoktianya nih harus bener-bener cerdas deh ya kalau aku Betul, bilang. betul. Untuk bisa kelola keuangan kita nih. Kenapa sih? Benar-benar. Kalau menurut Visma nih, kenapa wanita tuh pokoknya kalau sama uang kita tuh harus pinter deh kelola. Kenapa? Yes, karena wanita atau perempuan itu adalah manajer ya Mbak ya, manajer keuangan Bu, di rumahnya masing-masing, di rumah tangga mereka masing-masing. Karena biasanya kan suami menyerahkan seperti itu kan, walaupun ada yang 50%, ada yang 100% gajinya, Oke. dan itu diserahkan kepada ibunya, kepada perempuan, dan mereka yang mengelola. Jadi kita tuh harus pinter-pinter sih Mbak, harus secara strategi harus ada yang kece gitu loh Mbak, di mana harus tahu pos-posnya masing-masing. Oke, Seperti itu. Oke, kalau kita perdalam lagi nih Visma, pengelolaan keuangan untuk kita nih wanita dengan berbagai macam latar belakang kan tentunya berbeda nih. Boleh nggak kita kupas satu-satu dulu nih? Gimana yang ideal bagi wanita pekerja masih single nih, Visma, dalam mengelola keuangan? Tata, itu gimana idealnya sih? Kalau nih pekerja masih single nih, ngelola keuangan tuh bagusnya gimana nih kalau untuk wanita muda yang tadi yang di awal supaya kelemahan kita itu nggak muncul. Nanti air gula udah pada aduh. Gimana Bisma? Ya oke. Kalau untuk wanita single, kemudian cara mereka mengelolanya, sebenarnya sih ada presentasi ya Mbak ya. Ada misalkan untuk investing itu berapa. Kalau di lembaga pelatihan saya itu saya akan memberikan tips-tipsnya sih Mbak, lebih spesifik seperti itu. Ada yang namanya untuk investasi itu berapa persen, kemudian ada juga untuk kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu seperti untuk makan, kemudian untuk ya transportasi gitu ya Mbak ya. Kemudian juga ada juga selain itu, dan satu hal lagi kalau di kami itu ada yang namanya untuk sedekah. Jadi untuk sedekah pun ada posnya masing-masing, seperti itu Mbak. Jadi ada presentasinya tersendiri. Namun tidak semua orang sih mempunyai presentasi yang saklek ya. Tapi bisa kita kelola dengan baik dan benar. Oke, seperti jadi itu Mbak. Untuk wanita pekerja nih masih single, ini saatnya mulai merapikan keuangan dengan belajar untuk bikin anggaran yang jelas ya, Fis ya. Pos-posnya gimana? Betul sekali. Ya, meskipun persentasenya itu dibebaskan nih, karena kan kebutuhan orang tiap orang beda, tapi mulai belajar disiplin bikin pos-pos keuangan. Oke. Betul, nah, itu tepat sekali. Kalau kategorinya nih Visma, udah pekerja nih wanita, udah nikah, tuh gimana? Pasti berbeda kan dengan yang single, karena kebutuhannya akan lebih besar lagi. Ada tipsnya nggak untuk bisa ngelola keuangannya dengan lebih ideal? Gimana Visma? Kalau untuk yang wanita yang sudah menikah, kemudian sudah memiliki anak, itu biasanya porsinya akan lebih kepada keluarga. Udah nggak ada lagi tuh yang namanya playing ya. Biasanya kan kita ada saving,
ada untuk saving sama investing gitu kan ya Mbak ya. Terus ada juga yang untuk kebutuhan need-nya seperti apa. Tapi kalau untuk yang wanita sudah menikah dan memiliki anak tentunya, itu akan ada pos tersendiri. Oke. Pos di mana dia akan untuk kebutuhan misalkan memenuhi beli rumah. Seperti itu Mbak. Kemudian ingin membeli kendaraan. Jadi ada pos-posnya tersendiri yang harus kita kelola bersama. Dan itu harus diketahui sama suami pastinya ya Mbak ya. Oh gitu ya. Bagusnya diketahui suami itu kenapa, Fisma? Kalau untuk di kami sendiri, kami menekankan apabila kalau misalkan pengelolaan keuangan itu harus diketahui suami, meskipun ada juga sih yang tidak diketahui juga tidak apa-apa ya. Itu sih terserah, tergantung. Tapi kita sebagai rumah tangga, sebagai satu keluarga kan saling mengayomi gitu loh Mbak. Jangan sampai ada hal yang ditutup-tutupi. Seperti itu. Kalau prinsip kami sih seperti itu sih Mbak. Saya menekankan kepada rekan-rekan di klub kita, di fans club kita itu seperti itu. Bagusnya lagi kalau biar suami-suami tahu ya Fisma ya, kondisinya ini nggak cukup nih, pos-posnya, jadi kucuran dananya lebih besar kerannya lagi. Kucuran dana. Ya kan? Oke, itu Sobat Ideas Castle khususnya nih yang udah nikah, ya yang selama ini bingung mikirin tuh keuangan kok nggak cukup nih, suami ini nggak ngerti-ngerti, ya kasih tahu ya pos-posnya, ajak barengan ya Fisma ya, jangan pusing sendiri. Ajak bareng, yes. Kalau di kami ya Mbak ya, Apa, ya? ini karena sesi rumpi ya Mbak ya. Ya. Jadi kalau di kami itu yang ibu-ibunya ikut kelas pengelolaan keuangan. Nah, bapak-bapaknya Mbak, dia ikut kelas investasi. Jadi di kelas investasi itu kan ada kelas investasi saham, kemudian reksadana, ada juga untuk pengelolaan emas sendiri seperti itu. Jadi ada pos-posnya tersendiri Mbak. Oke, keren. Oke, keren. Jadi biar bisa nambah asetnya berkembang terus ya. Jadi kalau teman-teman ini kadang kita mikir kayak gini, aduh nih pas susun anggaran nih, ternyata pendapatan kita kurang. Terus kita mikirnya utang deh. Padahal bukan gitu ya, Fisma ya. Makanya tadi Fisma ngajarin, ayo investasi. Oke, sebelum bahas itu, Yes. masih ada satu kategori lagi nih. Gimana nih Fisma kalau full ibu rumah tangga nih ya, dia nggak kerja. Kalau tadi kan masih kerja, istilahnya itu kan ada double income paling nggak. Ini kalau ibu rumah tangga murni yang 100% penghasilan didapat dari pasangan. Nah, itu tuh tipsnya ada yang lebih spesifik nggak, Fisma, untuk tipikal wanita kategori ini, untuk mengelola keuangannya? Untuk pengelolaan keuangan wanita yang seperti itu ya Mbak ya, yang sumber gajinya hanya dari suami ya, seperti itu ya Mbak. Nah, seandainya pengelolaannya itu sudah oke, kita kembali lagi Mbak ke pos-pos. Kita mengikuti zaman orang tua kita dulu ya Mbak ya. Kalau di kami sih ada pos untuk asuransi, kemudian pos untuk dana darurat seperti apa Mbak. Jadi kemudian ada juga pos pendidikan, itu khusus banget untuk anak sekolah, untuk anak pendidikannya. Lalu saran kami sih Mbak, nanti apabila anaknya sudah beranjak besar, sebaiknya coba untuk mencari sumber pendapatan lain. Bagaimana caranya untuk mencari sumber pendapatan lain? Yaitu bisa satu, dengan misalkan berdagang kecil-kecilan di rumah, mau jual goreng, mau jual apa, seperti itu Mbak. Atau punya keahlian nih, punya keahlian merajut atau buat bordiran. Oke, bisa menjahit seperti itu Mbak. Ataupun bisa mengajar, juga itu salah satu sumber pendapatan lain. Saran kami sih seperti itu sih Mbak. Oke, keren. Nah, tuh Sobat Ideas Castle nih, catat ya teman-teman. Jangan nggak dicatat. Setelah dicatat, diterapkannya. Jangan cuma dicatat doang. Jangan cuma dicatat. Fisma, satu lagi, kategori yang ketinggalan. Gimana nih dengan anak-anak muda perempuan milenial yang masih ABG, masih mahasiswa gitu loh Fisma, yang ini masa-masanya lagi yang gila Koreaan, gila ini, jadi hobi lebih diutamain, nongkrong-nongkrong, makan boba. Nah itu gimana Fis? Pendapatan dari orang tua, saran lu gimana tuh? Kan kita harus dari dini nih kelola keuangan. Iya. Sebenarnya sih pendidikannya itu awalnya harus dari orang tua ya Mbak ya. Bagaimana mereka menerapkan hal tersebut ke anak-anaknya. Nah,
tapi berhubung kita juga pernah mengalami hal-hal seperti itu ya Mbak ya, nggak bisa dipungkiri dong, Ya, bener. zaman jahilnya kita dulu Mbak. Sekarang terpaksa tobat aja. Iya. Nah, caranya itu adalah pertama, si orang tua harus bisa mengontrol keuangan anaknya. Oke. Kemudian yang kedua, si anak ini harus bisa apa ya, mencoba untuk memilah dan memilih pertemanan sih kalau menurut saya Mbak ya. Biasanya hal seperti itu adalah ikut-ikutan kawan. Padahal kita sebenarnya udah kenyang di rumah. Tapi berhubung teman kita pengen minum boba, ya udahlah, gue beli aja gitu. Bener, setuju. Bener, itu aku ada beberapa waktu tuh bulan kemarin live Instagram juga Visma dengan investor muda dari salah satu kampus. Yes, yes. Di situ dia ngomong lingkungan tuh nentuin kita, katanya. Kita bisa terpengaruh baik, bisa juga terpengaruhnya yang jadi nggak baik. Jadi kita bener-bener harus, kalau pengen kita oke nih ya, kita harus pilih lingkungan kita, mau nggak mau zaman sekarang. Ya, itu sih oke banget. Dan itu sesuai ya, Visma ya, sebenarnya idealnya sih seperti itu. Bukan berarti pilih-pilih, Yes, cuman bener, ya kita Mbak. bisa lah memilah mana yang baik dan mana yang enggak. Oke. Iya, penting itu, Mbak. Visma, tadi kan ada nyinggung-nyinggung tuh soal pelatihan dan juga gratis. Ya. Boleh nggak di-sharing nih di investing.fc itu apa aja sih pelatihan yang bisa kita ikutin? Tadi ada yang khusus bapak-bapak, ya, yang biar jago investasinya. Terus juga untuk ibu-ibunya ada yang lebih spesifik biar lebih pintar kalau keuangan. Nah, itu apa aja sih menu-menu pelatihan dari investing.fc? Menu ya Mbak ya, aduh kayak di warung aja ya Mbak ya, kayak di kafe gitu. Soalnya kita dulu mainannya warung ya Mbak ya, belum ada kafe Mbak, tahun 2009. Kafe belum banyak zaman dulu mah. Ketahuan banget angkatannya. Iya, jadi untuk yang pelatihan kami, di menu pelatihan kami itu adalah, ini nih Mbak, dalam waktu dekat, hari Kamis. Hari Kamis tuh kita ada pelatihan untuk pengenalan investasi, Mbak. Investasinya berbagai macam investasi, misalkan dari saham, kemudian reksadana, sukuk, emas, ori, dan lain-lain. Seperti kemarin tuh Mbak, ada yang untuk ori, terakhir tanggal 17 ya? 17 Februari. Ya, yang ori 21, itu alhamdulillah teman-teman pada antusias sekali tuh Mbak. Mereka pengen dijelasin sebenarnya ori itu apa sih Fis gitu. Jadi kami membuat pelatihan seperti itu dan kami jelaskan walaupun sebenarnya pelatihannya itu tidak dibuka secara umum ya Mbak ya. Jadi ada teman-teman yang bertanya seperti itu dan mereka akhirnya mau berinvestasi di ori untuk membantu program pemerintah juga kan Mbak. Pastinya. Oke. Selain itu yang terdekat nih Fis. Kalau ada yang rutin nggak Fisma diadakan setiap bulan atau 2 bulan sekali atau bahkan setiap minggu, ada nggak tuh kelas-kelas yang bisa diikutin Fisma? Kalau kelas yang kita ikutin setiap bulan ada sih Mbak. Jadi kita itu programnya adalah pertama kelas basic dulu Mbak. Hampir sama programnya seperti di IDX ya Mbak ya. Nah kita tahu banget ya. Sepertinya itu ATM sih Mbak, amati, tiru, dan modifikasi. Bener-bener. Dan pertama adalah kelas basic dulu Mbak. Kemudian setelah kelas basic nanti ada kelas pendalaman untuk analisa teknikal. Kemudian pendalaman untuk analisa fundamental. Jadi untuk pendalaman itu Mbak atau intermediate kelasnya kita ada dua, kita bagi dua gitu loh Mbak. Untuk yang kelas teknikal sama kelas fundamental. Dan juga alhamdulillah tuh Mbak, karena zaman dahulu kala itu pada saat saya berinvestasi di saham sering loss ya Mbak ya. Terus terang saya dulu sering loss, tapi sekarang alhamdulillah udah enggak. Saya akhirnya membuat suatu konsep namanya kalkulator saham sih Mbak. Oke, keren. Di mana kalkulator itu kita gunakan, alhamdulillah selama ini saya gunakan ya bermanfaat untuk saya dan juga tim-tim saya gitu Mbak. Jadi saya berikan saja ilmu secara cuma-cuma untuk mereka. Karena saya ingin agar ilmu yang saya berikan ini akan bermanfaat di kehidupan nanti. Seperti itu Mbak. Luar biasa, nggak berkesudahan pokoknya ya Fisma ya, mantap banget. Fis,
Itu kan untuk yang siapapun bisa ikut, dan apakah tapi kelasnya itu ada batasan kuotanya nggak, Fisma? Cuman sampai berapa gitu baru ikut bisa misalnya maksimal nih 50 peserta lewat, dari itu kita ya, ikut yang selanjutnya. Gimana tuh, Fisma? Enggak Mbak, kita nggak ada batasan sih Mbak. Berapapun yang mau ikut ya silakan aja. Dan itu yang membuat kita berbeda dengan lainnya. Ya, Apabila sudah menjadi alumni ya Mbak, kalau misalkan mau ikut kelas lagi, ya monggo silakan boleh ikut oh lagi. Kan kadang kita pada saat itu suka bener bingung ya. ataupun ke distract sama kegiatan-kegiatan lain gitu ya Mbak. Kalau misalkan mau join ya monggo silakan aja. Oh, jadi Tidak masalah. kalau misalnya nih udah ikut basic, terus ikut pengembangan, terus sempat vakum, terus mau ngulang lagi pun nggak masalah ya? Nggak boleh Tidak nih, masalah. udah pernah ikut, nggak apa-apa ya? Iya, Nggak apa-apa, bisa. Tuh. Jadi ini betul. teman-teman, ini semacam alternatif nih, karena nih zaman sekarang tuh untuk kita belajar tuh mudah banget ya, Visma ya, tentang investasi. Sekali lagi supaya Iya, nggak iya, iya. investasi bodong. Kita kalau kegiatan SPM juga, sekolah pasar modal tuh, Wisma, kita tahu tekankan ini loh alternatif pilihan kita berinvestasi. Iya, Tapi yang salah kaprahnya kalau orang meniadakan beragam produk investasi yang sesuai dengan tingkat resiko dan juga keuntungannya masing-masing. Jadi itu yang sering dilupakan. Harusnya kita mikir gimana nih aset kita terus berkembang ya, Visma ya. Oke, iya, keren-keren. Vis, nanya betul lagi nih. sekali. Iya, Karena makanya iya aku Mbak. bilang aku lebih suka milih jadi penanya, Vis, daripada ditanyain. Vis, berapa lama sih Visma kemarin di luar negeri, Vis? Saya sekitar 3,5 tahun Mbak di sana Mbak. Oke. Tepatnya di Switzerland. Nah, kalau perbedaan di sana kentara nggak antara masyarakat di sana lebih melek investasi kah, atau memang kurang lebih sama aja, Visma? Eh, kurang lebih sama ya Mbak ya, mereka sama. Dan satu hal yang saya menjadi sangat excited Mbak, saya kan ikut juga terjun ke, saya buka saham juga Mbak di sana Mbak Oke. ceritanya Mbak. Nah, Dan terus? itu tekniknya apa yang saya dapatkan dari IDX itu ya Mbak ya, ataupun dari pelatihan-pelatihan yang saya dapatkan tempo dulu, itu bisa diterapkan ternyata. Oke, oke. Sangat bermanfaat. Oke, Ya, jadi sebenarnya jadi tidak misalkan saya terbatas pada saat itu pasar kita ikut, aja ya. ya, Oke, ya, oke, ya, oke. sama sekali, sama Mbak. Jadi nggak nyangka juga ya, Visma. Tapi kalau untuk masyarakatnya juga sebenarnya pemahamannya kurang lebih sama aja sama kita, atau mereka memang lebih lebih literasinya lebih tinggi kah dari kita, atau sebenarnya sama aja, Vis? Aku masih rada-rada agak ragu di situ sih. Kalau untuk literasi keuangannya mungkin mereka akan banyak instrumen-instrumennya Mbak ya, bukan hanya untuk Oh, saham, bukan yang seperti itu ya, nggak saklek pada satu bagian. Tapi mereka mungkin akan ada hal-hal lain oh dan gitu. mereka menaruh uang di bank karena di banknya tidak ada bunga ya Mbak ya, tidak ada bunga, jadi mereka hanya sebatas menyimpan agar aman seperti itu. Ya, Oke. Jadi benar-benar di banknya itu nggak ada pendapatan bunganya ya sebenarnya. tidak, Jadi dengan nggak ada. secara nggak langsung juga bisa memotivasi masyarakatnya untuk bisa lebih semangat investasinya. Oke, Iya betul betul keren, sekali Mbak, keren. betul. Fis, lanjut nih Fisma. Boleh. Kita udah nyinggung-nyinggung soal investasi ya, Fis. Dari yang tadi sebelumnya kita bahas tentang kelola keuangan nih. Menurut Fisma nih, dalam pengelolaan keuangan tuh seberapa penting sih porsi investasi itu sendiri, Fis? Kalau bagi saya Mbak ya, secara pengalaman dan juga secara hal-hal yang mendasar itu penting Mbak, penting banget. Karena sebenarnya untuk investasi akan bertemu langsung dengan yang namanya si inflasi. Nah, Oke. inflasi ini tuh yang menjadi momok gitu loh Mbak istilahnya, menjadi apa ya? Kayak dibayang-bayangi oleh inflasi. Sangat mengkhawatirkan kalau misalkan kita itu tidak berinvestasi karena untuk kedepannya, untuk di masa depan itu sangat penting. Gitu sih Mbak. Oke, jadi penting banget. Jadi dalam pengelolaan keuangan jangan cuma mikir gimana nih bisa hemat, uang bisa Iya, pas posnya, tapi juga kita harus pikirkan uang ini ada porsi investasi dan itu akan malah mengembangkan lagi dari asetnya kita. Kalau dikaitkan ya. dengan pasar modal nih, Fisma, mau kalau menurut Mbak Fisma nih, apa sih plusnya kalau kita nih wanita
itu juga jadi investor di pasar modal, entah itu produk saham, reksadana, ataupun obligasi seperti ORI yang tadi disampaikan Visma. Menurut Visma, apa sih plusnya kita nih kalau wanita kita investasi? Ya, untuk perempuan atau wanita yang berinvestasi karena berhubungan pastinya dengan uang ya Mbak ya. Nah, itu penting sih Mbak. Tadi kembali saya utarakan bahwa wanita adalah manajernya keuangan dalam rumah tangga atau bisa juga sebagai apa namanya pengelola keuangan yang baik dah, yang baik dan benar seperti itu. Jadi pentingnya seorang perempuan ya penting banget sih Mbak. Dan juga jangan sampai pada saat kita membutuhkan tujuan, sebenarnya untuk berinvestasi itu kan kita kembali lagi ke tujuannya apa ya Mbak ya. Jadi Iya, kita mengacu pada, oh tujuan saya berinvestasi adalah ini. Jadi pada saat kita sudah mencapai goal kita, ya kita bisa menjual investasi-investasi yang kita miliki, misalkan dari saham ataupun dari LM, logam mulia. Nanti setelah harganya sudah mumpuni, sudah mencapai apa yang menjadi target kita, bisa kita jual dan bisa kita belikan kebutuhan-kebutuhan seperti itu sih Mbak. oke. Jadi ini juga jadi semacam apa ya, semangat nih buat perempuan-perempuan di luar sana, Pasti, teman-teman semua. itu. Ayo, belum tahu belajar. Kita nih Mbak Visma nih kasih komunitasnya buat sama-sama belajar ya, Visma. Nggak ada masalah ini jago-jagoan, nggak ada. Tapi Oh no sama-sama no, belajar. tidak ada. Oke, oke. Vis, mau nanya dong, Vis. Ya, Udah berapa ya. banyak nih anggota komunitasnya, Vis? Itu itu Kalau di nggak terbatas di Jawa aja kan? Dari manapun bisa kan? Oh enggak terbatas Mbak. Jadi karena kita itu sistemnya misalkan dari kelas basic nih Mbak ya, dari kelas basic kita punya WAG khusus yang dikelola seperti itu. Kemudian dari WAG-nya itu kita hanya memberi batasan waktu hanya sekitar 1 minggu aja Mbak. Oke. Tapi di dalam 1 minggu itu WAG-nya itu nggak vakum. Oh, Saya akan memberikan kuliah-kuliah WhatsApp, hmm. pengelolaan keuangan, terus pembelian logam mulia yang baik dan benar. Bukan berarti harus belinya ke saya, bukan ya Mbak ya. Ya, Tapi kan kita ada sistem, misalkan benar. kalau di kami ada namanya akad wakalah, terus pembeliannya kalau khusus untuk yang customer loyal itu saya pakai COD seperti itu sih Mbak. Nah, selain itu saya tidak menghitung berapa komunitas yang saya miliki itu tidak sama sekali Mbak, karena ilmu yang saya berikan pure untuk kebutuhan masyarakat gitu ya Mbak ya. Jadi yang penting setelah mereka masuk ke komunitas kami, mereka bisa mengaplikasikannya sendiri Mbak. Oke. Dan setelah itu WAG-nya dibubarin. Oh gitu. Jadi 1 minggu itu setelah pelatihan ada pelatihan tambahan diikutin di kelas di Yes, WhatsApp grupnya. Tapi setelah itu dibubarin. Terus untuk ya kontak-kontak komunikasi masih bisa nggak sih, Visma? bisa. Mereka biasanya japri Mbak, via Wow, japri ke saya. wow, ini bener-bener luar biasa banget loh. Karena apa ya, waktu buat orang lain disediakan nih luar biasa banget nih, Yes, Visma. benar Mbak. Itu tahu. Karena memang tagline kami itu melayani dengan hati gitu loh Mbak. Jadi orang-orang yang kita layani ya happy aja mereka. Saya pun juga melayani dengan Ya, happy. bener sih, ngelihat Visma aja tuh udah aduh hati ini udah langsung seneng banget. Tapi karena kan, tapi ini kan masa pandemi nih Visma, apakah Yes, yes. memungkinkan kalau pandemi kelar nih dan memungkinkan kegiatannya itu ketemu ada mungkin kopdar gitu dengan anggota-anggota komunitas memungkinkankah Visma? Pasti Mbak, saya memungkinkan sekali Mbak kalau misalkan ada teman-teman mau datang, apalagi yang di daerah Jabodetabek gitu ya Mbak ya, daerah Ya, Jakarta lah, sekitaran, dan itu silakan. Kebetulan rumah saya saat ini depannya adalah mall, jadi bisa kita meet up di sana gitu loh enak Mbak. banget ya tinggal jalan kaki. Keren keren. Fis, terakhir nih Fis. Tapi untuk menutup obrolan kita sore hari ini yang luar biasa banget. Kita nih Ya, bener-bener ya, lama ya. banget nggak ketemu ya. Fisma berapa tahun ya? Aduh, kita udah pernah janjian mau ketemu, nggak sempet juga kita ketemu. Aduh, tapi hanya kita ketemu online dulu nih. Oke, Iya, Fis, iya, iya betul Mbak. masih banyak nih, khususnya nih dari kita nih, kaumnya kita nih, para wanita tuh ngerasa investasi khususnya di pasar modal itu sulit ya. Hmm, Jadinya hmm. butuh pemahaman yang ekstra kan, terus juga resikonya juga bikin ketar-ketir, terus kayak teknisnya lah itu kayak bikin aduh nih kayak gimana sih. Nah,
tips dong, Pis, untuk menghapus kegalauan, kekhawatiran nih. Karena kan biasanya kalau wanita tuh mikirnya di awal dulu nih banyak nih. Iya, iya, Ya iya. kan? Iya, Nah, ini iya. tipsnya itu apa nih, Pis? Supaya ayo coba aja dulu. Karena kalau nggak nyebur, nggak kenal, ya kita nggak akan bisa apa ya langkah maju. Itu saran Pisma gimana? Ya. Jadi kalau untuk ibu-ibu nih khususnya ya, Hmm. untuk para wanita, Hmm. saran saya untuk menghindari ataupun agar kita tidak merasa ketar-ketir, pertama adalah mencoba untuk mencari mentor terbaiknya dulu. Oke. Setelah mencari mentor terbaiknya, pastikan dia se apa ya, klik dengan kita gitu loh. Oke. Kemudian lalu kita harus berani untuk mencoba. Karena kalau misalkan tidak berani untuk mencoba, semua akan diawang-awang, dan kalau misalkan tidak dicoba lagi, tidak dicoba, ya hanya berupa angan-angan saja gitu loh Mbak. Jadi saran saya, carilah mentor yang memang seklik sehati dengan kita gitu. Oke. Oke. Dan dicoba. Setelah ikut pelatihan misalkan gitu, harus diaplikasikan Oke. di kehidupan.